Oke teman-teman, welcome back to my channel Bonpas Tutorial. Jadi dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya menjumlahkan dan mengurangkan pecahan biasa ya. Pertama-tama kita akan melakukan operasi penjumlahan pada pecahan biasa. Oke, contohnya di sini kita mempunyai soal yaitu 2/5 ditambah 3/3. Nah, sama dengan cara pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu dulu mana pembilang dan mana penyebutnya teman-teman. Nah, di atas ini adalah pembilang, nah di bawah ini adalah penyebut kayak gitu ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya ini dulu, gitu ya. Misalnya kita mencari KPK-nya gitu ya. Mencari KPK-nya gimana? Misalnya 5 ya. 5 itu perkalian berapa yang hasilnya ada di perkalian 3 kayak gitu misalnya. Dan 3 di perkalian 3 hasilnya yang sama dengan perkalian 5 itu berapa kayak gitu ya. Misalnya ini 5 kali 1 5 kan, terus 5 10 15 20 gitu kan. 5 kali berapa gitu ya. Terus ini perkalian 3, ada 3, ada 6, ada 9, ada 12, ada 15, ada 18 gitu ya. Ini kan 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4, 3 kali 5, 3 kali 6 gitu ya. Nah, ini juga kayak gitu sama. Nah, bisa kita lihat teman-teman di sini di perkalian ini angka berapa lah yang sama di antara perkalian 3 dan perkalian 5, di antara berapa ya kita tahu ya, yaitu 15 gitu kan. 15 ini ya. Jadi penyebutnya ini adalah 15 teman-teman. 15 ini gitu ya. Jadi selanjutnya kita bagi ke sini. 15 bagi 5 berapa? 3 ya kan. Kalau misalnya kalian masih kurang paham dengan pembagian ya, bisa kalian lakukan 5 kali berapa biar 15 gitu ya, yaitu 5 kali 3 gitu kan. Nah, jadi ini ke sini dibagi ya kan, dibagi sama dengan hasilnya 3 ya kan. Kemudian ini ke sini dibagi juga, hasilnya berapa? 15 bagi 3 berapa? 3 kali berapa biar 15 hasilnya gitu ya. Ya kan, 3 kali 5 gitu kan. Nah, berarti hasilnya di sini 5. Nah, selanjutnya di sini 3 ini kan hasilnya tadi 15 bagi 5 3 ya kan. Terus di hasilnya 3 ini kita kalikan ke sini teman-teman. Nah, kita kalikan ke pembilangnya ini. Kita kali 3 kali 2 sama dengan 6 gitu ya. Hasilnya 6 ya kan. Jadi di sini bisa kita tahu dapat hasilnya itu 6/15 gitu. Nah, ditambah, nah tadi ini berapa hasilnya, yaitu 5 kan. 15 bagi 3 hasilnya 5 ya. Terus kita kali juga ke sini teman-teman, ke pembilangnya ini. Nah, gitu ya. Kita kali hasilnya berapa? 5 kali 3 berapa? 15 gitu ya. Nah, jadi 15/15 dapat kita gitu ya. Jadi kita pindahkan dulu ya. Jadi hasilnya 6/15 ditambah 15/15 gitu ya. Nah, hasilnya berapa? Yang dijumlahkan cukup cuma pembilangnya ini teman-teman, yang di bawah jangan ya, penyebutnya jangan. Jadi hasilnya 15 tambah 6 berapa? 21/15. Nah, ini dia hasilnya. Jadi begitu aja teman, gampang kan. Nah, kemudian kalau misalnya 3 nih, misalnya ada soal dia 3 gitu ya, misalnya 5/2 ya kan, tambah 3/6 ditambah 1/3 gitu ya. Nah, misalnya gini, cara nambahnya gimana tuh? Sama juga, kita samakan penyebutnya gitu ya. Nah, misalnya dikali-kali 2, kita buat dulu kali-kali 2 ya. Kali 2 4 6 8 10 12 14 gini ya. Nah, terus kita buat perkalian 6 12 18 24 misalnya cukup segini ya. Kemudian kali-kali 3 berapa? 3 6 9 12 15 18. Nah, gini ya. Nah, di sini kan perkalian mana yang sama di antara perkalian 2, 6 dan 3 teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya, yaitu perkalian yaitu hasilnya adalah 12 ya, 12. Nah, ini. Nah, kan 18 ada nih ya. Sebenarnya pun 4 ini kan 16 dan 18 gitu ya. Ada sebenarnya ya kan, tapi karena kita melihat atau mengambil hasil perkalian yang muncul duluan gitu ya. Jadi kan ini muncul duluannya 12 ya, 12. Ini 12 muncul duluan 12. Nah, diantara ini yang sama duluan yaitu adalah 12 gitu teman-teman. Jadi 12. Nah, ini dia. Jadi 12 lah hasil di sini. 12 penyebutnya kayak gitu ya.
kemudian sama caranya yang kita buat tadi di awal ya, yaitu kita kali ke sini, kita bagi dulu ke sini ya, kita bagi 12 bagi 2 berapa? 6 ya, berarti 2 kali berapa biar 12? 6 ya kan, kayak gitu. Nah, kita bagi, hasilnya adalah 6. Kemudian ini 12 bagi 6 berapa? Hasilnya 2 ya kan, 6 kali berapa biar 12, kayak gitu ya. Dan ini juga 12 bagi 3 berapa? 3 kali berapa biar 12 dia, yaitu 3 kali 4 gitu ya kan. Nah, jadi 4 di sini. Jadi selanjutnya kita 6, yang 6 ini 6 dikali 5 gitu ya. 6 kali 5 berapa? 30 ya kan. Hasilnya 30 gitu ya. Berarti kita dapat di sini teman-teman 30 per 12 gitu ya. Ditambah tadi ini hasilnya 6 ya. 6 dikali 3 berapa? 18 ya. 18 bagi per 12 ditambah. Nah, kemudian ini yang terakhir 4 dikali 1 ya, 4, yaitu 4 per 12. Nah, jadi hasilnya akhir adalah 30 tambah 18 berapa teman-teman? 48 ya. 48 ditambah 4 per 12. Bisa langsung kita buat kayak gini karena dia penyebutnya udah sama ya. Kemudian 48 tambah 4 berapa teman-teman? 52 per 12. Ini dia hasilnya teman-teman, gitu. Nah teman-teman, lanjut kita ke pengurangannya ya. Kita lanjut ke pengurangannya, kita garisi dulu ini. Oke, nah lanjut ke pengurangannya. Misalnya kita punya soal 3 per 7 lah dulu, dikurang 1 per 4 gitu ya. 1 per 4 sama dengan berapa nih? Sama teman-teman, yaitu caranya menyamakan penyebutnya ini ya, 7 ya. Nah berarti kita buatkan dulu perkalian 7 ya kan, 14 21 kemudian 28 kemudian 35. Oke, cukup segini dulu ya teman-teman. Kemudian di perkalian 4 kita buat 4 8 12 16 20 24 28. Nah gini dia. Oke, nah jadi kita udah tahu dong hasilnya berapa ya, hasil dari penyebutnya nanti ya kan. Nah yaitu adalah 28 teman-teman ya kan. Nah 28 dia, jadi di sini hasilnya adalah 28 gitu ya. Nah 28. Kemudian selanjutnya kita bagi ini 28 dibagi 7 berapa ya, 28 bagi 7 kali berapa biar dia 28, yaitu 7 kali 4 ya kan. Berarti di sini kita bagi 4 ya. Nah kemudian 28 dibagi 4 berapa itu? 4 kali berapa biar 28, yaitu 4 dikali 7 ya kan, sama kayak tadi ya. Berarti ini cuma timbal baliknya doang teman-teman ya. Nah itu kali bagi 7 ya. Jadi kita hasilnya dapat dibagi 7. Kemudian ini kita buat juga 4 dikali 3 gitu ya. 4 dikali 3 berapa? 12 ya. Jadi kita dapat 12 per 28 dikurang 7 dikali 1, yaitu 7 per 28 gitu ya. Nah sama dengan berapa? Nih 12 dikurang 7 teman-teman, sama dengan 5 per 28 gitu ya. Ini dia teman-teman, hasilnya sama. Nah jika kalau ada yang 3 sama juga teman-teman ya, jadi sama. Kalau misalnya pengurangannya 3 pecahan gitu ya, sama kayak ini tadi ya, sama yang kayak gini tadi, samakan dulu yaitu penyebutnya kayak gitu ya, biar bisa dilakukan operasi pengurangan ataupun penjumlahan. Nanti yang dijumlahkan cukup atau dikurangkan cukup di atasnya aja, nggak usah penyebutnya, nggak usah di bawah kayak gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin sekian dari saya tutorial cara penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Terima kasih.